Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tribun Lampung Digital Corner bersama saya Gusti Amalia. Jadi bagi Tribuners di rumah yang belum mengetahui apa sih itu Tribun Lampung Digital Corner, ini adalah program acara terbaru dari Tribun Lampung. Nah, di sini kita akan membahas banyak hal mengenai berbagai pembahasan, misalnya dari politik, edukasi, teknologi, komunitas, dan masih banyak hal lainnya. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas seputar Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk Tribuners sekalian di rumah yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar Facebook Tribun Lampung. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami bacakan ya. Dan di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bapak Wasril Purnawan, yaitu PLT Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Gusti sehat. Ya Bapak, hanya tinggal menunggu jam lagi nih Pak, umat muslim Ya, akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan nih Pak. Tapi Ramadan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa sulit akibat wabah corona ini Pak. Jadi bagaimana menurut tanggapan Pak Wasril sendiri Pak? ya, Mbak Gusti dan pemirsa Tribun Corner yang berbahagia. Ya. Seperti sudah kita ketahui bersama, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sementara kita juga akan segera memulai eh, Ramadan yang biasanya diikuti dengan rangkaian ibadah yang dilakukan secara jama'i atau berjamaah. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi yang sekarang ini, jauh-jauh hari, Kementerian Agama melalui surat edaran Pak Menteri yang sudah diterbitkan tanggal 6 April kemarin, sudah memberikan panduan kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia tentang bagaimana menjalankan ibadah Ramadan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu titik tekannya adalah agar rangkaian ibadah kita, tarawih kita, kemudian iftar jama'i segala macam itu dialihkan ke rumah bersama keluarga tercinta. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyebaran melalui kerumunan massa. Nah, sikap hati-hati ini jauh diutamakan karena ini akan menyelamatkan banyak jiwa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan ini, protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, Mbak Gusti. Iya, lalu bagaimana seharusnya agar umat muslim ini tetap beribadah Pak dengan khusyuk dan lancar? Nah, seperti apa tips-tipsnya Pak? Ya, kan beribadah itu, Mbak, itu kan satu kan masalah kemurnian niat